Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Malam hari ini kita dipertemukan dengan sebuah acara yang dikemas dalam rangka birrul walidain kepada almarhumah. Inilah indahnya kita menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak yang saya muliakan, Allah itu menciptakan makhluknya ada dua. Ini kalau saya ngomong satu dua bahaya, karena habis pemilihan nomor urut calon presiden. Allah itu menciptakan makhluknya itu ada dua, makhluk hidup dan makhluk mati. Kalau perempuan ini beda. Perempuan itu makhluk spesial, mampu menghidupkan barang yang mati dan mampu mematikan barang yang hidup. Pak Haji Suyadin jawab, aku udah lupa tuh. Yang jawab yang benar itu pasti janda. Ini apa pahami? Mau ngisi pengajian sini Pak? Punggawa kiri. Oh rere. Allah menciptakan makhluknya ada dua, makhluk hidup dan makhluk mati. Makhluk hidup itu juga ada dua. Kecangkepan apa? Ini kan saya ngomong dua, kenapa tiga? Oh, dong, potensi dua mas. Orang bisa. Orang itu mau bingung ide. Nah, makhluk hidup itu juga ada dua. Makhluk hidup yang berakal dan makhluk hidup yang tidak berakal. Ini kayak kita semuanya insya Allah berakal, kecuali yang bawa dekat. Makhluk yang berakal itu juga ada dua, berakal yang Islam dan berakal yang tidak Islam. Yang Islam itu juga ada dua, Islamnya yang sekedar Islam dan Islam yang beriman. Makanya tidak semua orang mukmin, tidak, kalau mukmin itu pasti muslim, kalau muslim belum tentu mukmin. Kalau gula itu pasti manis, tidak semua yang manis itu gula. Contohnya aku. Kalau garam itu pasti asin, tapi kalau asin belum tentu garam. Contoh kuping. Nggak percaya silakan dicoba. Iman itu juga ada dua, imannya orang biasa dan imannya para nabi. Beda dong iman kita dengan para nabi, beda. Nabi itu juga ada dua, nabi yang hanya menjadi nabi dan nabi yang menjadi rasul. Nabi jumlahnya berapa Bu? Salah. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Yang menjadi rasul 3.000. Yang wajib diketahui 25. Hafal Bu? Bohong. Belajar ya. Rasul itu ternyata juga ada dua. Rasul yang hanya menjadi rasul
dan Rasul yang mendapatkan ulul azmi. Ulul azmi ada 5, Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, dan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi itu yang bertemu dengan Allah juga cuma 2. 1 Nabi Musa, 2 Nabi Muhammad. Ini 2 orang ini pernah langsung ketemu Allah, Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Bedanya di mana? Sama-sama ketemu dengan Allah tapi konteksnya berbeda. Perbedaan nomor 1, Nabi Musa ketemu dengan Allah, itu yang mengajukan pertemuan adalah Nabi Musa. Sementara Nabi Muhammad ketemu Allah, yang menginginkan pertemuan adalah Allah. Jadi Nabi Musa ingin bertemu, Nabi Muhammad diundang. Nabi Musa mengajukan, Nabi Muhammad diundang. Kalau mau datang sama diundang kira-kira beda apa enggak? Beda. Kalau mau datang sendiri itu biaya sendiri, kalau diundang biasa nih disangoni. Begitu Pak Dapat? Terus kita mau datang sendiri apa diundang? Berarti disangoni. Hanya mengingatkan ya. Acak lawan. Ya udahlah. Dapat dokter. Itu ya. Itu. Tapi kan tadi di sana ada suara nggak ada wujud. Kok kelasnya kayak kentut. Ternyata ada orang. Jamaah bawa sorwet pelem. Pantesan bentuknya kayak pelok. Nah, 1. Perbedaan kedua apa? Nabi nomor 1 ya. Nabi Musa itu mengajukan. Dalam riwayat disebutkan Nabi Musa itu pengen ketemu dengan Allah, minta melalui doa selama 40 tahun baru dikabulkan. Coba lo dengerin. Nabi Musa saja yang nabi, doanya baru diijabah setelah 40 tahun. Lah kita yang bukan siapa-siapa maunya kalau berdoa langsung dikabulkan. Emangnya lu siapa? Mas Hadro umurnya berapa? Nah, rata-rata 16 tahun. Kalau Nabi menikah umur 25 tahun, berarti seharusnya kamu minta jodoh yang solehah mulai dari sekarang. Umur 15 tahun berdoa, 25 tahun ketemu jodohnya. Itu kan. Cara doanya begini, kenapa kamu liatin mbak-mbak vokalisnya? Kamu naksir ya. Persoalannya kamu sama mbak vokalis beda pemikiran. Kamu mikir dia, dia mikir aku. Bisa aja. Kamu berdoa, ya Allah, bila vokalis Hadroh itu jodohku, jadikan dia istri dia. Namun bila dia jodoh orang-orang itu adalah aku, ya Allah. Nabi Musa 40 tahun baru diijabah. Kita kok maunya instan, doa langsung dikabulkan? Nggak mungkin. Dokter saja menjadi dokter itu prosesnya panjang. Sekolahnya berapa tahun dokter? Kuliahnya 5 tahun. Di Unisula tambah OAS-nya berapa tahun? 2 tahun, 7 tahun. Nanti spesialis tambah lagi 4 tahun. Berarti 11 tahun baru jadi dokter spesialis. Kalau masa yang ketawa-ketawa saya yakin besok spesialis kelamin. Artinya apa? Kalau doa kita belum dikabulkan jangan marah dulu. Barangkali Allah punya mekanisme tersendiri. Makanya kenapa saya suka bersepeda. Karena bagi saya orang berdoa itu seperti orang bersepeda. Cepat atau lambat pasti sampai tujuan. Maka teruslah berdoa walaupun doa-doamu belum dikabulkan. Karena doa itu yakin dikabulkan. Cuman kalau Anda suka bersepeda, saya ingatkan satu hal. Tetap berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Gak apa-apa
sendiri ya. Bar 100 dina ya rabi maning. Tapi kalau laki-laki nggak ada masa iddah. Kalau perempuan ada masa iddah. Kalau perempuan kalau laki bebas. Ya, kan Indramayu banyak RCTI, Randa Cilik turunan Indramayu ya. Pak Suyadi jawab oke. Nah, 40 tahun. Makanya kalau kita tuh minta sama Allah belum dikabulkan, ini kok tidak kok belum dikabulkan, yakin pasti dikabulkan. Saya tuh mencatat begini, kenapa kayak Pak Dokter ini harus tetap hormat sama orang tua. Mungkin orang tua kita itu tidak sepandai kita. Mungkin anak itu bisa lebih pintar daripada orang tua. Tapi yang perlu Anda ingat satu, orang tuamu pernah melahirkan orang seperti dirimu, sementara dirimu tidak bisa melahirkan orang seperti orang tua. Betul? Makanya Anda nggak boleh sombong. Orang-orang dulu itu kalau baca doa nggak fasih, tapi mustajabah. Orang sekarang kalau doa itu fasih, tapi kadang-kadang nggak mustajabah. Bedanya di mana? Bedanya satu. Ad-du'a'u min salimil janan aqrabu minal qabul min fasihil lisan. Doa yang dipanjatkan oleh orang yang hatinya bersih itu lebih cepat dikabulkan daripada orang yang hanya sekedar lisannya fasih. Berarti hati yang bersih itu lebih penting dibandingkan lisan yang fasih. Orang dulu lisannya mungkin nggak fasih, tetapi hatinya bersih. Orang sekarang lisannya fasih, tapi banyak hatinya yang tidak bersih. Makanya Pak Suyadi bisa melahirkan anak menjadi dokter. Dokter nggak bisa melahirkan anak seperti Pak Suyadi. Berarti kamu tetap kalah sama bapakmu. Maka kewajibanmu sekarang mencarikan istri lagi. Umurnya tidak. Oh baru 65 ya masih bisa pergi. Apa bedanya saya dengan Pak Suyadi? Bedanya satu. Kalau Gus Miftah seperti tongkat seperti ini. Kalau Pak Suyadi seperti ini. Teklok. Insyaallah. Satu coba. Maka kita anak-anak muda kayak Ansor ini harus sering sowan orang tua. Karena orang tua itu mungkin lisannya tidak fasih tapi hatinya bersih. Orang-orang dulu itu kalau berdoa banyak salahnya, Pak. Tajwidnya salah, domirnya salah, makhrajnya salah, tapi mustajabah. Di sini yang ngurusi orang mati namanya apa, Pak Dokter? Pak lebih. Lebih. Ada lebih di sini. Lebih. Lebih. Biasanya wajahnya kayak busa. Oh, pembawa acara, lebih ini pembawa acara. Itu mana? Mbah lebih zaman dulu itu kalau berdoa banyak yang salah. Tetapi mustajabah. Saya punya mbah lebih, kalau di sini namanya mbah kaum. Itu kalau berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina. Tapi doanya mustajabah. Kalau orang-orang sekarang tuh fasih. Kalau ngimami fasih, alhamdulillahi rabbil alamin. Orang sekarang, kalau orang dulu juga alamnya jengal kayak tahu kita dileleh. Nabi Musa berdoa 40 tahun baru dikabulkan. Maka kalau kamu berdoa baru 1-2 hari belum dikabulkan, sabar. Sabar itu pasti indah, sabar itu pasti menyenangkan. Indahnya kapan? Ya sabar saja. Saya ditanya, Gus, hidup saya diselimuti masalah. Ya bersyukurlah. Bersyukurlah bila hidupmu diselimuti masalah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde. Kalau Pak Suyadi makan onde-onde, yang paling enak onde-onde yang wijennya ganjil. Nah, itu enak. Ini keperiben. Nah, perbedaan kedua apa? Antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Perbedaan kedua adalah
Nabi Musa ketemu dengan Allah di Bukit Tursina. Nabi Muhammad ketemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Begitu 40 tahun berdoa, Allah kabulkan permintaan Nabi Musa. Allah langsung kirim WA kepada Nabi Musa. Musa, temui aku di Bukit Tursina. Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha. Perbedaan ketiga, Nabi Musa ketemu dengan Allah berangkat sendiri. Nabi Muhammad ketemu dengan Allah dikawal malaikat. Tidak, berbeda mana? Yang keempat, Nabi Musa ketemu dengan Allah, sandalnya dicopot. Nabi Muhammad ketemu dengan Allah menggunakan sandal. Jadi Nabi Musa ketemu dengan Allah di Bukit Tursina pakai sandal, ditegur sama Allah. Musa, copot sandalmu. Kenapa? Kamu bertemu dengan aku di bukit ini akan menjadi suci. Copot sandal. Nabi Muhammad membaca cerita Musa, begitu ketemu dengan Allah, sandalnya dicopot. Allah katakan kepada Muhammad, Nabi Muhammad kekasihku, jangan kamu copot sandalmu. Kenapa? Karena langit pengen diinjak-injak dengan menggunakan sandalmu. Coba, Nabi Muhammad di sandalnya saja terhormat. Makanya sekarang kadang-kadang kiai kurang ajar, sandalnya melu munggah panggung. Kan aku tadi naruh di bawah, nggak bawa ke atas. Oh aman ya? Saya yakin aman karena yang jaga masa yang perutnya besar. Wah, kamu harus tahu dulu, cowok kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Nggak percaya? Ayo kita sepil ya. Kalau Pak Suyadi perutnya kecil berarti burungnya. Panjang cakemnya panjang. Belum ngerti ya. Jadi beda ya. Nabi Muhammad itu sandalnya saja terhormat. Disuruh pakai sandal. Nabi Musa disuruhnya apa kan? Masya Allah. Kemudian perbedaan terakhir. Apa bedanya? Nabi Musa ketemu dengan Allah, hijabnya Allah itu hanya dibuka satu. Anda tahu Allah punya berapa hijab? Allah punya 70.000 hijab. Ketika ketemu dengan Nabi Musa, hijabnya hanya dibuka satu tok. Begitu dibuka hijabnya satu, Nabi Musa terlempar gara-gara tidak kuat melihat nurnya Allah. Padahal baru dibuka satu hijab. Begitu nurnya terbuka, Nabi Musa terlempar pingsan 50 tahun. Nggak kuat melihat nurnya Allah. Sampai diriwayatkan ada umatnya Nabi Musa melihat Nabi Musa, di jidatnya Nabi Musa masih tersisa sedikit nurnya Allah. Umatnya langsung buta karena begitu kuatnya cahaya Allah. Dan Anda tahu Nabi Muhammad ketemu dengan Allah tanpa hijab. Seluruh hijabnya 70.000 hijab dibuka oleh Allah. Ketika Nabi berangkat bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, engkau saja yang terbuat dari cahaya itu tidak mampu ketemu dengan Allah. Bagaimana dengan aku, wahai Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, beda. Bedanya di mana? Aku memang terbuat dari cahaya, kata Jibril, tetapi cahayaku bukan cahayanya Allah. Sementara engkau, wahai Muhammad, tercipta dari setengah cahayanya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu mampu ketemu Allah, Pak. Karena Nabi Muhammad diciptakan dari setengah cahayanya Allah. Itulah yang disebut dengan Nur Muhammad. Maka saya sampaikan, Nabi Muhammad itu satu-satunya orang yang tidak terbuat 100% dari tanah. Separuh dari tanah, separuh dari cahayanya Allah. Kalau kita 100% terbuat dari tanah. Kalau kayak ibu-ibu kayak gini mungkin terbuat dari tanah longsor. Natural.
Kalau orangnya suka ngaji kayak Gus Miftah, ya mungkin terbuat dari tanah suci. Kalau orangnya suka marah-marah, mungkin terbuat dari tanah sengketa. Kalau orangnya suka nakut-nakuti, jelas tanah kuburan. Kalau orangnya suka belanja, jelas tanah abang. Kalau dikandani istrinya ngeyel, istri kok dikandani ngeyel, saya curiga jangan-jangan tanah liat. Kalau ini jelas ya. Kalau itu jelas suka belanja tanah abang. Kalau ini tadi tanah apa? Tanah sengketa. Cakemnya sembarangan. Tak aja jeblok. Nangkapnya pinter temen ya. Saya curiga jangan-jangan mantan copet. Main bola. Oh, pemain bola. Nah, beruntungnya kita Bapak Ibu, kita terbuat dari tanah yang merupakan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Yang dikatakan umatnya Nabi Muhammad itu sebagai kuntum khaira umat terbaik. Dari seluruh umat yang dicipta dari umatnya Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, ternyata Allah takdirkan umat Nabi Muhammad ini adalah umat terbaik. Buktinya apa Bapak Ibu? Kembali ke cerita Jibril. Malaikat yang paling bagus bentuknya itu adalah malaikat Jibril. Cara lanang guantenge romong, cara wedok wayune ora umum. Nah, Mas tak tanya, kamu kalau pengen cari istri besok pengen yang awet apa enggak? Kalau pengen yang awet, nikahlah dengan istri yang wajahnya jelek. Karena kalau istrimu cantik itu gak bakal awet, mudanya cantik, tuanya jelek. Tapi kalau kamu menikah dengan gadis yang jelek, mudanya jelek, tuanya tetap jelek. Karena istri yang jelek itu awet jeleknya. Seumur-umur jelek. Loh, sekarang kan cantik bisa dibawa oleh siapa dokter ya? Selama punya ini. Cantik itu relatif, ya kan? Editing itu alternatif. Hanya Tante Weli, kalau Mas Sadro, kamu merasa wajahmu jelek gampang, ingat kata Gus Miftah, tutuplah wajah jelekmu dengan bagusnya rekeningmu. Oh. Karena bagusnya rekeningmu akan mendapatkan cewek yang ayu. Iya. Sekarang cewek cowok yang good looking kalah menarik dengan cowok yang good rekening. Berangkat dari cowok yang good rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komik. Oh, serius senyum. Sekarang wajah jelek, bawa ke dokter selesai ya dok ya. Sekarang coba, ibu-ibu itu susah diatur. Buktinya apa? Kayak apa maning? Apa? Kesurupan? Kenapa yang di tengah bu? Oh, anaknya nangis. Gak mau, dia gawe ini beri dipaksa ya. Gak dipaksa. Allah masih dalem. Sekarang itu apa kan bisa dibuat ya dok? Ngomong. Oi, menang anaknya. Anaknya nangis yang cewek bawa di kebrin. Susoni. Nah, daripada rame ditinggal ngopi dulu. Wow, Pak Suti ngopi ya. Saya harus ngopi karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Sangi temen. Saya suka kalau kopi pahit.
Pak Suyati kalau minum kopi ada gulanya, tolong jangan diaduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak cangkeme calek. Mau manis di depan top kayak cangkeme calek. Pahit. Kalau Gus Miftah tuh kayak kopi, pahit sih tapi banyak yang mencintai. Siapakah yang mencintai? Ibu-ibu dari Taman Beta. Ya Allah. Praktek dokter jalan bebas Desa Tugu Kidul, Kecamatan Gliyeng, Indramayu. Kok sih kok Gliyeng? Konsultasi dan pengobatan anak yatim piatu gratis, berlaku setiap hari. Imam masjid, khotib, marbot, lebih, imam musola, jamiah makaban gratis, khusus untuk penyakit panu. Diobati oleh Dr. Mas Yudi Sopriyadi, alumni Unisula. Alumni karo inyong. Saya sekarang baru kuliah S2 di Unisula. Dokter itu pintar apa goblok? Goblok. Buktinya tiap orang datang ditanya kan goblok. Dokter itu yang pintar cuma satu, dokter hewan. Orang tahu ditakoni langsung disontek. Kan langka sapi ditakoni sapi, gue sakit apa? Dia kan dari ini dokter nesu, saya goblok wong Islam, gak keprimen, wong Islam kayak goblok. Saya ngentut silitnya ngopo wudu sing dicuci mukanya. Saya jawab iya, sama dengan dokter, kenapa yang sakit matanya kok yang disuntik bokongnya? Mata ini disuntik. Insyaallah, alhamdulillah. Nah, ibu rahimakumullah. Lanjut. Bapak Ibu, para tenaga kita rahimakumullah. Ini apa ya? Oh, lembar. Itu bisa baduk goblok, masa suruh makan begini? Lembar. Nah, ibu rahimakumullah, konsekuensi dari umat terbaik itu ya berarti kita harus menjaga nama baik Kanjeng Nabi. Saya tadi mau cerita malaikat Jibril. Apa bukti Nabi umat Nabi Muhammad itu terbaik? Ibu bapak, malaikat Jibril itu malaikat dengan bentuk ciptaan terbaik. Terbaik. Saking bagusnya malaikat Jibril berterima kasih kepada Allah. Bagaimana cara malaikat Jibril berterima kasih? Sholat sunnah 2 rakaat, yang 1 rakaatnya dilakukan selama 20.000 tahun. 1 rakaat itu malaikat Jibril 20.000 tahun. 2 rakaat berarti sama dengan 40.000 tahun. Coba selesai sholat, Allah katakan kepada malaikat Jibril, Jibril, saya suka dengan sholatmu, panjangnya, khusyuknya, bagusnya. Tapi wahai Jibril, ketahuilah, besok di akhir zaman akan ada hambaku yang lebih kucintai daripada engkau. Walaupun sholatnya tidak sepanjang sholatmu, sholatnya tidak sekhusyuk sholatmu. Kata-kata maling. Kamu nafsu sama aku ya? Kan kamu sudah tua. Kan aku zizi. Saudara Nabi Muhammad. Di akhir zaman nanti wahai Jibril, aku akan mencintai satu umat yang mungkin sholatnya tidak sepanjang sholatmu, khusyuknya tidak sekhusyuk sholatmu, sujudnya tidak sepanjang sujudmu. Bahkan banyak di antara mereka yang sholatnya kadang-kadang lupa. Sudah sholat, lupa sudah berapa rakaat. Ada yang seperti itu? Ciri-cirinya biasanya jilbabnya putih.
Putih semua ternyata. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Yang sholatnya tidak sebagus sholatmu, tetapi aku mencintai mereka. Siapa? Kata malaikat Jibril, mereka adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya anda itu kalau sholat jangan terlalu was-was. Ini sholat ini kira-kira diterima apa enggak? Kalau saya seandainya dikasih informasi oleh malaikat, Miftah sholatmu enggak diterima, saya masih bangga. Kenapa? Karena saya merupakan bagian orang yang ditakdir oleh Allah untuk bisa sujud. Karena banyak orang yang tidak ditakdir oleh Allah sebagai orang yang bisa sujud. Benar. Kalau ada informasi ditelepon sama malaikat, Miftah, sholat lu gak diterima, saya akan mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Setidaknya saya merupakan bagian dari orang yang pernah melakukan sujud. Karena banyak orang di luar sana yang tidak mampu sujud. Makanya mohon maaf, tolong ukur kita itu sujud, bukan harta benda. Daripada orang dikasih harta benda banyak, ditakdir kaya, tetapi dia tidak ditakdir sebagai ahli sujud. Mendingan kita ditakdir ahli sujud walaupun tidak kaya. Cuman persoalan cewek sekarang itu yang dilihat bukan sujudnya, tapi mobilnya. Cinta itu memang buta, tetapi cinta bisa membedakan mana mobil, mana sepeda. Judulnya kalah materi. Kalau yang nyarinya seperti Gus Miftah, oh limited edition. Kalau yang masih tersedia seperti Suyati, ya, persediaan masih ada. Semoga dapat lagi. Amin. Jadi dia berharap kamu carikanlah daripada menghabiskan satu. Mandi. Apa ya? Siapa dokter, saya bawa 7 janda ini. Tuh, dibawain 7 janda. Padahal Pak Suyadi sudah begini. Nah, karena kita ditakdir sebagai umat terbaik, itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kalau ditakdir masuk surga, umatnya Nabi Muhammad lebih dulu masuk surga dibandingkan umat-umat terdahulu. Tapi sebaliknya kalau masuk neraka juga lebih dahulu. Nah, ciri-ciri umat terbaik itu apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ciri umat terbaik itu amar ma'ruf nahi munkar. Kebanyakan orang kita hari ini amar ma'ruf nyambi munkar. Kelasnya STMJ, sholatnya terus, maksiatnya jalan. Ya kepriye? Makanya kan itu Rika. Kelihatannya pengajian, sampai rumah berani sama suami. Iya. Itu berarti STMJ, sholatnya terus, maksiatnya jalan. Kalau pengajian mantuk-mantuk, sampai rumah sama suami, hati-hati. Pak Suyadi lihat, kenapa ibu-ibu dari kipas-kipas? Itu bukan karena kepanasan, tapi karena takut bedaknya luntur. Insyaallah. Ayo, amar ma'ruf nahi munkar itu bagaimana? Saya tak mau dulu, ayo ada selawatan. Apa? Artinya belum apa? Janda dalam kolam ya mate ya. Itu kan punya Pak Suyadi, bila ingin melihat janda di rumah Suyadi. Lagunya belum apa? Lontong tahu sudah belum? Iwa Bandung ono iwa sepat.
Suyadi ganteng, moga-moga istrinya engkau. Nasab Nabi bisa nggak? Nasab Nabi bisa nggak dok? Anak turun Nabi itu lagunya itu loh. Salatullah salamullah. Terus anak turunnya Nabi bisa nggak? Salatullah salamullah ala taala. Contoh. Karena aku bukan vokalis. Nanti amplopku double. Mas Hadro sudah dikasih amplop belum? Ada. Tapi sorry, kita berada di acara yang sama, tapi insya Allah dengan amplop yang berbeda. Ini vokalisnya mana vokalisnya? Oh, vokalisnya mbaknya. Oke, vokalisnya mbak. Yang sebelah utara itu yang mana? Utara itu yang mana? Kok vokalisnya letik-letik? Kamu kenapa vokalisnya duduk di atas? Karena dia lebih memilih aku dibandingkan milih kamu. Santai, kalau jodoh pasti ketemu. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai penabuh hadroh. Kasihan teman. Udah nggak usah dipikir. Anak hadroh ingat kata Gus Miftah. Cintamu boleh kandas tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkelas. Kiu-kiu mbok jeruk. Vokalisnya 3 orang ini. Nah, itu yang sana, yang sebelah sana sudah namanya siapa kamu deh? Yang sana, yang situ, yang gitu. Siapa sana yang lagi dulu? Hah? Sikina. Siapa? Sikina siapa? Pakai mic. Oh, karena masih perawan jadi malu-malu pegang mic. Jadi kalau perawan itu kayak gini. Kalau janda ya kayak gini lah. Siapa namanya orangnya? Sikina. Sitina. Jadi kok Sitina keprigiman? Kompleknya siapa? Sitina tok. Sitina tok. Iya. Sitina tok. Terus sampingnya siapa yang menang? Siapa? Iki aku ngomong sama kumpulku. Siapa jenenge? Leliana. Umurnya berapa Leliana? 16. Tadi Sitina berapa? Oh 14. Ini satunya siapa? Nabila. Matane. Mudah-mudahan besok mbak-mbaknya di atas jodohnya bukan salah satu di antara mereka. Tapi santai anak Adro itu keren pecinta Nabi. Akan modalnya cuma sarung. Kamu jawab, jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya goblok. Ayo dok, sanatullah, itu bisa kan? Bisa. Tak kasih uang. Kan dia kaya. Dia kaya gini Prabowo. Prabowo nomor pila? Oh nomor 2. Pantesan tadi kasihnya 2 mulu. Ayo dok, bisa kan? Sesuai lagi. Sesuai. Tapi kapok ya. Apa? Oh segala-gala. Tapi kan romantis. Ayo dok, ya Hadro. Bisa nggak? Kalau nggak bisa ganti lagu yang lain. Ngomong jaluk mobil. Bisanya apa? Mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Sini masih sangat berhenti kepring. Itu artinya memang kalian tidak berjodoh. Yang sini masih nyanyi, goblok teman.
Cuci udah dangdut ya sama nih kan aku banyak uang walaupun belum jamblong. Itu nama hadirnya apa? Hah? Apa? BF? BS apa dari desa? Kemas Salawatan Kemas Salawatan Al anak pondok Al Islam. Wadah tapi itu. Oh penerokul, ngomong di lah. Oh gandu, marah. Ya foto nih Mbak Muhammad Besari Ponorogo. Nah kayak tentang ini kayak channel kayak 500. Kayak ini satu. Teman-teman ya. Kalau sama mbak banyak nggak mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Cie, Pak Suyati mirip Nabila cie. Nah itu mbaknya satu nih, sini mbaknya satu. Jangan begitu Nah tuh. Saya terima nikahnya. Panitia jauh bilang mahatam. Panitia jauh. Ini kan begini jibene. Kalau Pak Suyati nikah malam hari ini yang kasih mas kawin saya, sebenarnya sholat beserta maksiatnya. Ya Allah, semoga Pak Suyati panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Pak Suyati hidup sendiri. Apa? Cewek kebaik. Wes tak kasih jimat satu supaya besok kalau menikah lagi ingat aku. Ini jimat ya. Ya kan aku kiai kali ya. Kiai ini siapa? Kamu ini Abadi. Abadi itu orang yang sangat cinta sama saya. Tanya aku salah. Bos, sama aja sih dikasih tidak. Apa? Jangan. Oh, ini. Ngaji. Siapa yang nggak dikasih? Karena aku tahu apaan. Sabar. Apa ya Bu? Nanti kalau kamu udah bercanda. Iya itu lumayan kata saya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Salah satu karakter umat Nabi Muhammad itu adalah wasatiyah. Wasatiyah itu artinya moderat. Makanya perintah Allah dalam Al-Quran wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, umat yang tengah-tengah moderat. Nah Islam ini didesain tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tapi yang tengah-tengah. Berarti Islam kita itu harus rasional, Islam kita itu harus menyenangkan, Islam kita itu harus asik. Karena Nabi Muhammad diutus wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundhirin. Mubasir itu harus lebih diutamakan daripada mundir. Mubasir itu menyenangkan, mundhirin itu ngasih peringatan. Nah, Islam ala ahlussunnah wal jamaah seperti kita ini Islam yang mubasir. Makanya kemudian semuanya dikemas menyenangkan. Islam ala ahlussunnah wal jamaah. Anak wong sunat ya anak acara walimatul nikah. Anak wong lahiran ya walimatul akikoh. Ada wong rabi ya walimatul urus. Termasuk orang meninggal juga ada caranya, termasuk malam hari ini. Saya sebutkan macam-macam walimah supaya dengan tahu bahwa walimah itu tidak hanya satu.
Nih, dengerin. Yang belum pernah tahu, aku kasih tahu walimah itu apa saja. Macam-macam walimah. Ada walimah yang disebabkan karena pernikahan, namanya walimatul urs. Saya ini kalau di Jakarta terkenal sebagai ustadz yang sering memberikan nasihat pernikahan kepada para pejabat, artis dan selebritis. Oh ya, selebritis, yang setajam silet itu. Oh silet. Makanya artis-artis Indonesia kalau menikah rata-rata yang memberikan nasihat saya. Anang Ashanti yang nasihati Gus Miftah, Atta Aurel Gus Miftah, Deddy Corbuzier Sabrina Gus Miftah, Via Valen Gus Miftah, Yeni Inka Gus Miftah, Lesti Kejora Rizky Bilar bukan Gus Miftah. Kan bukan saya, tapi sekarang ngajinya sama saya. Gue masalah Lesti sing cerewet pengindramayu. Oh burun, santai saja. Jadi kalau artis-artis itu ngaji sama saya, Pak. Nikita Mirzani itu ngaji sama saya. Kamu jangan menghina Nikita Mirzani. Itu cakepnya cerewet, buka aurat, tapi sholat. Tapi dia ngaji, ya gede. Ya pahalanya goblok. Masa susu. Ya bahaya kan? Iya. Ngaji sama saya. Nikita Mirzani itu alumni Gontor, Mantingan, tapi cuman sampai kelas 3 sanawiyah, nggak lulus. Kalau seandainya lulus mungkin kayak Mama Dede, versi barbar. Itu zamannya. Dan yang terbaru zamannya Gus Miftah adalah idolanya Pak Suyadi, Lucinta Luna. Kayaknya ayo temen dirangkul busine metu. Walimatul urs. Ada walimah yang disebabkan karena akikoh, namanya walimatul hars. Ada walimah yang disebabkan karena khitan, namanya walimatul iqdad. Kalau anak Indramayu belum sunat, saya sarankan sunatnya di Kabupaten Jepara. Pasti bentuknya lebih bagus, ukir-ukiran. Sunati juga. Oh gratis tuh, sunatan gratis. Yatim piatu itu apa? Gratis. Jadi walimah itu ngetok titik. Kalau sunatnya di Jepara bentuknya ukir-ukiran. Kalau sunatnya di Indramayu bentuknya kayak pelok. Kalau saya di Lampung, maka bentuknya kayak belalai baja. Apaan nih? Wadan kapan mandi. Besok Anda punya rumah, pindahan rumah selamatan, namanya walimatul wakirah. Kalau dokter punya rumah baru diselamati, namanya walimatul wakirah. Ada lagi walimah jamuan makan. Saat kedatangan musafir, itu namanya walimatun naim. Walimatun naim. Kalau walimah yang disebabkan karena musibah, kayak malam hari ini umpamanya karena memperingati 100 hari meninggalnya Ibu Hajah Suremi, itu namanya walimatul walimah. Ada lagi walimah yang disebabkan karena akad nikah. Jadi bukan urus, kalau urus itu resepsinya habis akad langsung makan, itu namanya walimatul imlaq. Kalau niatnya traktir, Pak Haji Suyadi traktir saya, itu namanya walimatul maktubah. Kalau berangkat haji atau umroh namanya walimatul safar. Itu beda-beda. Yang belum berangkat haji, saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Segera dipanggil Allah. Amin, bos, amin. Berarti bentar lagi Anda mati. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Nah, walimah itu asal katanya, mohon maaf artinya itu diundang untuk makan enak.
Jadi kalau ada undangan walimah berarti diundang untuk makan, ya. Dan kalau kita diundang walimah itu wajib datang. Idza da'a ahadukum ilal walimah falyatiha. Kalau kamu diundang untuk mendatangi walimah, maka kamu harus datang. Terutama undangan orang miskin. Tapi Anda lebih senang mendatangi undangan orang kaya. Betul? Padahal kata Nabi, amaroni Robbi sab'an, Tuhanku memerintahkan kepadaku 7 hal. Salah satunya apa? Amaroni Robbi an uhibbal masakin, Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk mencintai orang miskin. Tapi nyatanya di Indramayu, kalau ada undangan sama, jamnya sama, harinya sama, tanggalnya sama, yang satu yang undang orang kaya, yang satu yang undang orang miskin. Kira-kira datang kepada yang kaya apa yang miskin? Yang kaya. Padahal kalau kata Nabi seharusnya mendatangi yang miskin. Oh, miskin langkah berkat, cakap. Langkah berkat. Bapak anu ibu muslimat. Bapak anu ibu muslimat. Mentang-mentang dikasih di Pak Muslim. Baru kita cakap menjatuhnya. Bapak anu ibu muslimah, kakang ansor. Enak barisan tuh pas. Dingin pas. Sabar ya Allah. Sabar itu indah. Indahnya kapan? Ya sabar saja. Semangat Gus. Bapak anu ibu muslimah, kakang ansor Adebataya, tahlilane saben malam, mulai tahlilan pada gawa rahmat. Ini berkat sedikit badokan kok langsung lembu-lembu. Contohnya siapa? Indramayu bilang, kalau orang dulu itu banyak sakit karena kurang makan, orang sekarang banyak sakit karena kebanyakan makan. Maka wetenge gede, anu kecil. Orang percaya, ayo dideleng baru-baru. Jadi salahnya kita itu kalau diundang orang kaya sama orang miskin, justru memprioritaskan orang kaya. Saya itu punya pengalaman. Saya mau berangkat ngaji ke Palembang di pedalaman, kurang seminggu. Saya ditelepon sama ajudannya Kapolri. Gus, Pak Kapolri minta oleh Nabi tanggal sekian. Oh nggak bisa jenderal, kenapa? Saya mau pengajian di pelosok Palembang, karena tinggal kurang seminggu. Kalau masih kurang sebulan mungkin bisa saya ngasih schedule. Kalau kurang seminggu kasihan. Gak apa-apa Gus, bla 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 bla, nggak bisa. Saya juga berani membatalkan jadwal kok kurang dari seminggu. Karena saya paham kalau orang seminggu panitia pasti sudah persiapan, terus DP tenda, sound system, macam-macam. Kalau orang kaya yang saya batalkan, mereka bisa bikin pengajian kapanpun karena uangnya banyak. Tapi kalau orang miskin, Pak, kalau bikin acara sudah diulangi golek duit, ya ini orang teka. Kita perkosa kapok. Aku nafsu, santet mateng, mateng atas nama Suyati. Prioritaskan orang miskin. Nah, salah satu bentuk penghargaan kita kepada orang yang sudah meninggal ini tadi walimatul maktubah. Walimatul maktubah itu walimah yang diakibatkan karena musibah. Musibahnya itu bisa 100 hari yang lalu. Kok hari ini makan-makan, itu namanya walimatul maktubah.
yang pahalanya itu bisa ditujukan kepada almarhumah. Kita bacakan hadis pada Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, inna ummi qad matat, ibu saya telah meninggal. Apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha? Apakah ada manfaatnya kalau saya sedekah atas nama ibu saya?" Qala, Nabi bersabda, "Na'am, oh tenang." Berarti malam hari ini semua pengeluaran Pak Dokter dan Pak Suyati diniatkan untuk almarhumah Hajah Sureni, itu menjadi kebaikan untuk Hajah Sureni. Maka saya yakin hari ini Hajah Sureni akan semakin bahagia kalau nyangoni kiainya semakin baik. Itu kan hadis, bukan saya yang minta. Kalau saya kan hanya sekedar mengingatkan. Nah, hal-hal apa saja yang kemudian perlu diperhatikan dari orang tua yang sudah meninggal? Satu hal mungkin yang perlu saya ingatkan Bapak Ibu, ya, ini persoalan utang piutang, Mas siapa namanya? Mas Dokter. Jadi begini, jangan sampai ibumu, kamu pastikan setelah 100 harinya ini, kamu pastikan ibumu terbebas dari utang sekecil apapun, termasuk utangnya galuk lombok berambang yang warungnya tangga. Kalau bisa ditanya, saya mau ceritain, ibu ada satunya Batin Kendal. Batin Kendal itu orang yang istimewa, beliau orang yang sangat mencintai saya. Batin itu sebelum meninggal, warung-warung di depan pondok semuanya didatangi. Apakah Batin punya utang? Enggak. Tapi Batin bertanya kepada semua warung, ada nggak santri saya yang punya utang? Sebelum beliau meninggal, semua utang santri di warung depan pondok dibayari sama Batin. Itu Batin. Jadi sebelum meninggal, Pak, warung-warung didatangi semua. Santri di Inyong ada yang punya utang nggak? Oh ada Mbak. Berapa? Inyong bayar semuanya. Itulah bedanya dengan kita. Batin mau meninggal bayari utangnya orang lain, kita mati meninggalkan utang. Iya benar. Saya ingatkan soal utang ya Bapak Ibu, supaya keluarga ini kalau ada orang tuanya meninggal, tolong diperhatikan betul masalah utang piutang, nggak Bani Adam. Saya bacakan satu hadis persoalan utang. Fiddah ini dalam masalah utang. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang Allah menggenggam jiwa Muhammad, lau anna rajulan qutila fi sabilillah, kalau seandainya seseorang itu mati fi sabilillah, matinya fi sabilillah, bukan mati sembarangan, mati fi sabilillah. Termasuk ini Bapak Ibu, saya kok baru pengajian niat tolabul ilmi mati, itu matinya fi sabilillah. Umpamanya tukang syuting mati kesetrum, itu fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa keluar mencari ilmu, dia bisa bila sampai pulang. Makanya kalau kita punya anak di pondok kok meninggal, dia ditakdir sebagai kematian fi sabilillah. Kalau saya ngaji seperti ini, malaikat datang saya mati, itu bisa bilillah. Paling hanya diumumkan di masjid Indramayu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia dengan tenang Haji Suyat. Kok kebalik ya? Siapa yang meninggal? Bukan Suyati, tapi semua terlibat. Iya. Apa ini apa? Istiade. Lau anna rajulan, kalau seandainya seorang laki-laki qutila fisabilillah, dia mati dalam keadaan fisabilillah, summa asya, kemudian dia hidup lagi. Coba dengerin, mati hidup lagi, matinya fisabilillah kemudian hidup lagi. Summa qutila fisabilillah, kemudian dia mati kedua kalinya fisabilillah, summa asya, kemudian dia hidup lagi. Summa qutila fisabilillah, mati ketika kalinya tetap fisabilillah,
asa, kemudian dia hidup ketiga kalinya tetap hidup lagi. Wa alaihi dainun, tetapi baginya hutang, madakhalal jannah, maka orang yang berhutang itu tidak akan pernah masuk surga hatta yaqdiya dainahu, sehingga dibayarkan hutang-hutangnya. Makanya Mbah Lebe itu kalau ada orang meninggal dunia biasanya mengatakan apa? Bagi ahli waris, bagi bapak ibu para pelayat yang merasa ada almarhumah tanggungan hutang, tolong sampaikan kepada ahli waris. Karena itu berat nih. Siksa kubur yang paling berat itu salah satunya orang hutang nggak bayar, nomor 2 orang nguyuh orang cebok. Gak ada air Gus, kayak batu. Sampai kemudian menjadi usek-usek kayak saya kemarin di Jakarta salah kencing, Pak. Saya salah masuk kamar mandinya perempuan. Oh, itu nggak ada cewek. Kok gitu saya keluar ketemu ibu-ibu diprotes. Anda tahu nggak? Kan saya pakai masker, saya nggak buka masker. Ini untuk cewek. Kenapa Anda masuk? Langsung saya jawab, ini juga untuk cewek. Murid udah paham. Iya. Siksa kubur paling berat karena satu hutang nggak bayar. Hati-hati, jangan gampang hutang, apalagi bukan untuk kebutuhan pokok. Hutang hanya untuk beli motor, motornya kembali. Kalau hutang hanya untuk kebutuhan makan masih bisa dimaklumi. Mungkin kalau warga daerah sini beras ya mas sekali nggak punya beras, ngomong Pak Dokter. Kalau cuma beras pasti dikasih, betul Pak Dokter? Atau malam hari ini nggak punya beras ngacung, tak kasih uang. Bener-bener nggak punya beras. Tapi kalau punya ngaku nggak punya, saya doakan miskin seumur hidup. Sedap. Kadang-kadang hutang sesuatu yang tidak penting. Orang itu kalau hutang wajahnya melas, kalau disuruh bayar males. Kalau hutang wajahnya lebih manis dibandingkan madu, tapi kalau ditagih lebih menakutkan dibandingkan Israel. Iya benar, benar. Betul? Hutang itu menjadikan saudara jadi musuh, dekat jadi jauh. Jamaah jadi musuh. Kalau datang ke pondok, Gus, Pak Kiai, bla 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 bla, saya nggak pernah mau ngutangi. Mendingan saya nyumbang semampunya. Karena kalau sudah hutang nggak kuat bayar, biasanya nggak mau datang ke pondok lagi. Makanya dulu kamu besok kalau mau dinikah sama cowok, tanya punya hutang apa enggak. Loh, iya, nggak usah minta mas kawin yang banyak-banyak. Yang penting calon suamimu nggak punya hutang. Baru nikah mati. Akhirnya kamu sebagai istri mewarisi hutangnya. Makanya kamu kalau nikah cari orang seperti aku. Bilang angker. Tapi kan aku setia. Istriku cuma satu. Hoak matane, hoak siapa sih? Hoak. Ya, selawatan dulu ya. Sholli wa sallim daiman ala madha. Sholli iman ala wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad
Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah diberikan siji. Masih ada cadangan saja. Masih perlu lagi. Kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Sampai jam berapa pengajiannya? Apaan? Sampai subuh. Subuh cakep. Sampai subuh. Semoga sehat ya. Saya jarang di rumah. Kemarin pas pulang istri malah main ya. Ada malah ke Indramayu ke rumah jandanya. Janda macam-macam, ada jahe janda gerak, ada jablay janda tidak dilerai, ada jalak janda galak. Yang paling banyak rojali, rombongan janda liar. Itulah yang dicari oleh Pak Surya. Malah iya. Kalau Pak Suyaki menikah dengan janda, tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Bertahu. Lanjut. Saya mau ngaji sampai jam 11 kurang seperempat, nanti 15 menit transit, jam 11 pulang. Jam 11 kok, Bos? Ya, saya juga pernah transit, karena saya menghormati Pak Dokter sama Pak Suyaki, saya transit gak apa-apa. Kurang mana. Yang udah dewek. Jam tiap numpang. Tapi rajinlah ngaji, karena an-nadru ila wajhil alim wa ibadah. Memandang wajah kiai itu ibadah. Makanya memandang, makanya di depan jangan di samping, kan nggak bisa lihat kamu ya Allah. Hah? Bisa baik? Ya kan aku ganteng. Emangnya Suyati? Tidak apa-apa satu saya. Pokoknya jadi santri harus keren nih, karena santri bisa menjadi orang keren. Contohnya aku. Kalau dulu kan kesannya santri itu bisa, enggak, ya Pak Kiai ya. Nah, santri harus keren. Nyatanya Gus Miftah kemarin seminggu diundang presiden 2 kali. Mungkin kader NU yang paling sering diundang presiden Gus Miftah. Saya udah lupa berapa kali diundang sama presiden. Enggak, saya cuma mengatakan santri NU ternyata bisa diterima di tingkat nasional. Makanya kamu selalu bangga jadi santri bisa jadi presiden, Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri bisa jadi gubernur, Bu Khofifah. Santri bisa jadi wakil gubernur, Gus Yasin. Santri bisa menjadi kiai viral. Siapa? Gus Miftah. Santri bisa jadi kiai Londe. Siapa? Gus Miftah. Santri bisa jadi kiainya Puro. Siapa? Gus Miftah. Santri bisa jadi idolanya janda. Siapa? Gus Miftah. Satu seru. Yang ingin mengatakan beli tikus di dalam kardus supaya silaturahmi tidak terputus, mintakan 100 ya. Dasar janda. Kita cuma 100. Lumayan. Janda semakin di depan. Apa kewajiban anak terhadap orang tua? Ini Pak Dokter, dengerin. Yang pertama, menghormati dan memenuhi hak-hak kedua orang tua. Disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Jadi gini, kenapa anak itu harus berbuat baik dengan kedua orang tua? Coba Pak Dokter, kita sekarang timbang, apakah mampu anak itu bisa membalas kebaikan orang tua? Ini sebagai muhasabah kita Bapak Ibu. Anak itu egois. Coba Anda dengarkan betul. Orang tua punya rumah, anak dengan bangganya mengatakan ini rumah. Tapi gantian anak punya rumah, orang tua nggak boleh ngaku-ngaku. Betul? Orang tua punya mobil, anak mengatakan ini mobilku. Tapi begitu gantian anak punya mobil, orang tua nggak boleh ngaku-ngaku.
Orang tua punya anak 10, sabar ngurusi anak, memelihara anak. Anaknya jam 2 malam bangun lapar, orang tua sabar nyuapin anak. Betul? Anak jam 2 malam bangun ngompol, orang tua sabar ngurusi ompolnya anak. Tetapi begitu 10 anak sudah dewasa, tidak bisa ngurusi orang tua. Padahal siklus orang tua kembali seperti anak. Dulu anak kecil nangisan, orang kalau sudah tua biasanya masih kayak anak kecil nangisan lagi. Tapi orang tua satu bisa ngurusi tangisan 10 anak, 10 anak tidak bisa ngurusi tangisan orang tua satu. Belum selesai. Itu anak. Sehingga mohon maaf, ketika Sayyidina Ali ditanya, wahai Ali, bisa nggak seorang anak membalas kebaikan kedua orang tua? Dijawab sama Sayyidina Ali, seandainya seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya, itu tidak mampu membalas jasa seorang ibu ketika melahirkannya. Jadi kalau seandainya seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya sampai mati, ternyata itu tidak sepadan dengan jasa seorang ibu ketika melahirkan anaknya. Ibu itu kan keren. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, mateng mane, manak mane, gawe mane. Biasa lu. Biasa. Itu karenanya seorang istri. Makanya padahal salahnya bukan pada istri, tapi pada suami. Indung-indung, kepala indung, mata melirik, kaki kesandung. Jangan salahkan istri mengandung, salahkan suami yang punya. Itu perempuan. Maka ketika Nabi ditanya, wahai Nabi, siapa yang harus kami hormati? Ibumu, 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 bapakmu. Ibunya berapa? 3. Bapaknya berapa? 1. Berarti bapak 1, ibunya 3. Setuju ibu-ibu? Anak saya bilang sama istri saya, Bun, kata abah tadi bapak 1, ibunya 3. Kenapa abah kok ibunya cuma 1? Istri saya masak terong, dipotong-potong. Dek, kamu tahu ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? 1. Kalau terong 1 mau dimakan orang 3, caranya gimana, Dek? Yang dipotong-potong, Bun. Sana bilang bapakmu. Aku takut. Aku istri mata aneh. Saya nggak takut istri, tapi saya menghargai perasaan istri. Saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Konangan bujurinya modar ya. Ya, delik-delik ya. Nikah itu kan ibadah. Ibadah itu paling bagus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, makanya kalau ibadah diem-diem baik. Makanya berpahala. Gitu. Jangan Suyadi dahulunya. Iya. Kalau ngomong jujur tak kasih suka. Tapi insya Allah kita sedia ya Pak ya. Saya nggak mungkin menikah lagi kecuali ada takdirnya. Loh. Kalau ada takdir, kalau ada takdir, mana bisa saya melawan takdir? Kalau nggak ada takdir, ya saya menciptakan takdir saya sendiri. Oh, saya sedia. Saya kalau mau ngaji gini, istri di rumah seminggu 2 minggu kan kembali ATM. Tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya.
Istri saya nggak pernah ke pasar, tapi dia banyak pakai tadi datang. Muhammad kesini. Iya. Masya. Karena perempuan tuh hobinya cuma tiga, ngemil, ngomel, ngemol. Betul? Ngemil, ngemol, ngomel. Dan perempuan paling benci dengan cowok tiga hal: omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Betul? Makanya membahagiakan istri cukup dengan 70 cara. Satunya shopping, sisanya 69. Kira-kira paham? Nah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Itu aslinya wa bil walidaini ahsin. Fi'il amr jadi masdar. Jadi mohon maaf, jangan sampai kemudian surga kita itu terdilai gara-gara tidak hormat kita kepada bapak ibu kita. Coba Pak Dokter, pernah nangani orang melahirkan nggak Pak Dokter? Coba Anda lihat perjuangan seorang perempuan. Perempuan itu istimewa, Bu. Kalau laki-laki salah sunat hanya dibilang malpraktek. Mati karena salah sunat, malpraktek. Tapi kalau perempuan mati karena melahirkan, surga. Hebatnya perempuan. Saya ulangi, perempuan mati karena melahirkan, surga. Laki-laki mati karena sunat, malpraktek. Kan keren perempuan ya. Coba perempuan itu, masya Allah, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Perempuan itu hamilnya saja jihad. Coba kamu bayangkan anak-anak santri, ibumu itu loh, dulu sebelum menikah dengan bapakmu, badannya masih bagus kayak si Tina, kayak Nabila. Begitu hamil, ya Allah, ngerentung kabeh. Dulu masih seksi, berat badannya 40 gitu. Begitu hamil 60 kilo, naik 15 sampai 20 kilo. Padahal orang hamil itu nggak enak nih, tidur mengkurap orang bisa, melumah kayak pelampung. Coba kamu bayangin, dan itu berlangsung 9 bulan. Makanya kalau adik-adik santri, kamu pengen merasakan betapa nelangsanya seorang istri hamil, kamu nanti pulang cari batu bata 15 kilo, kamu tali di perut. Ditanya Pak Suyati, ngapain nak? Latihan meteng. Coba begitu sudah 9 bulan, HP-nya datang hari perkiraan lahir, sudah buka 2, dibawa kepada dokter Mas Udi. Sampai klinik nutup maning. Kan banyak kejadian, sudah buka ketemu dokter nutup maning, isin apa gelok jalannya. Begitu sampai rumah kerasa maning, budal maning, akhirnya nginep di klinik. Ditunggoni sahabat, buka 1, loro, telu, nanti buka 15, 10, 15, karena kayak hanggar pesawat. Coba kadang-kadang istri itu kalau mau melahirkan Pak, ngeden 2 hari 2 malam. Betul? Coba si gemuk, kalau ngisik ngeden itu menit baik. Rasanya sini harus suwek. Ini perempuan ngeden mau melahirkan 2 hari 2 malam. Ya Allah. Mulesnya kayak ngapar, gitu loh beli ngeden. Makanya aja sembarangan ke orang tua. Kesu ya nyok. Kadang-kadang bayi ini kurang ajar, wes ngeden dong dina rembengnya lagi lemet tuh. Soalnya apa? Malah minta jalan lain, cesar kan bajingan. Sudah 2 hari 2 malam ngeden gak keluar-keluar, akhirnya dicesar. Kenapa bayi minta dicesar? Karena gak tega nih jalan bayinya. Karena dia pengertian sama bapaknya supaya jalannya tidak hancur. Dan luar biasanya bayi itu kalau lahir Pak, ditakdir tangannya
Genggam. Bayi lahir tangannya genggam apa begar? Genggam. Kenapa bayi tangannya genggam? Karena kalau begar rusak jalannya kecak-kecak. Itu ibu, masya Allah perjuangannya luar biasa. Begitu bayi sudah keluar dari jalannya normal, apakah penderitaan seorang istri berhenti? Enggak. Dokter datang membawa bayi, bu, belum selesai. Apa maning dok? Dondomi dulu. Saya tanya sama dokter, katanya di dondomi itu nggak pakai bius, langsung kan lamaran. Dulu masih lamaran, zaman ibu saya belum ada bius. Cetus apa? Dulu itu mbak, zaman dulu belum ada bius untuk itu. Cara menghilangkan supaya tidak sakit apa? Gendong bayi, melihat anaknya sehingga mengalihkan rasa sakit dari gendong kepada bayi. Saya tanya sama anak saya, itu gak dibius zaman saya dulu lahir. Ceplus ada, ceplus ada, ceplus ada. Begitu merampung, bapak ini cerewet, dokter. Apa nih? Inyong dibagi titik, aja ditutup kabel. Dokternya guyon, sudah dipasang resetting saja. Makanya lumrah kalau ibunya mati itu syahid, tapi kalau anaknya yang mati bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya untuk masuk surganya Allah. Itu perempuan. Makanya sakit hati betul kalau orang tua itu, mohon maaf, orang tuamu itu sakit hati bukan karena kamu tidak bisa ngasih uang mereka, tetapi ketika doanya kamu bantah dengan kelakuan kasar. Sekarang anak laki-laki itu lucu, ibunya marah kamu lawan, pacarnya marah kamu diam. Pertanyaan saya, sebenarnya susu siapa yang kamu hisap duluan? Ibunya marah dilawan, pacarnya marah kamu diam. Pertanyaan saya, sebenarnya susu siapa yang kamu hisap duluan? Kalau terjadi seperti itu, mohon maaf, kamu menikah dengan istrimu, saya pastikan hubunganmu dengan ibumu pasti tidak akan baik-baik saja. Apa bedanya anak cewek seperti Mbak Nabila Sitina dengan cowok santri seperti ini? Beda. Ketaatan seorang anak perempuan berhenti kepada orang tuanya di saat dia menikah, karena dia harus lebih taat kepada suaminya. Tapi seorang anak laki-laki ketika dia sudah menikah sekalipun tidak berhenti taatnya kepada bapak ibu. Betul? Lah rusaknya hubungan anak laki-laki sama bapak ibunya itu biasanya karena istrinya. Suaminya mau ngasih uang sama ibunya, istrinya cerewet, karena dikasih terus. Istri, kamu dengerin. Kenapa suamimu tetap harus taat kepada ibunya? Karena besarnya suamimu karena air susu ibunya, bukan karena susumu. Sesudah. Bener ya? Makanya kita itu besar karena susu ibu, bukan susu istri. Kan cuma kemasannya. Itu sama orang tua sia-sia. Dan ternyata saya membuktikan bahwa tuh orang tua itu betul-betul mustajab. Sekarang saya mengerti. Kalau anda ngomong saya pamer, goblok. Nggak ada ceritanya saya pamer. Kemarin bapak saya itu sudah daftar haji reguler, sudah 15 tahun nggak berangkat. Setelah Ramadan tahun kemarin bapak saya telepon, kok bapak pengen haji ya? Tapi kok masih lama? Oh, bapak mau berangkat haji Forodah. Kalau bapak mau, kita berangkat. Jangan mahal, itu orang tua. Nggak mau membebani anak. Jangan mahal, Pak, tenang. Saya akan cari uang untuk bapak. Ternyata saya cek haji Forodah harganya 600 juta. Saya harus memberangkatkan bapak dan ibu saya, berarti 1,2 miliar. Bapak ibu berdoa saja, saya nyari uang. Kalau ibu ridho, bapak ridho, pasti dapat. Akhirnya saya daftar, bapak dan ibu saya. Begitu saya daftar, saya ingat, kalau saya hanya memberangkatkan bapak dan ibu saya, ada yang cerewet siapa? Bapak dan ibu mertua saya. Dikira pilih ngasih, betul?
Karena orang Jawa kan seperti itu, sing lakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Sing kakean cangkem biasanya jilbabnya putih. Untungnya Kiai, istri saya cuma satu, jadi bapak ibu mertua juga cuma satu. Coba kalau 4 mate 8 bro. Itulah hikmahnya punya istri cuma satu. Akhirnya saya daftarkan bapak ibu mertua saya, berarti saya harus cari uang 2,4 miliar. Istri saya bilang, "Bah, masa nggak ada yang derek? Yaudah istri sekalian berangkat." Berarti saya harus menyiapkan uang 3 miliar. Saya daftarkan mereka berlima, bapak ibu mertua sama istri. Allah hadir. Allah nggak membiarkan bapak ibu saya berangkat sendiri. Saya ditelepon sama Raffi Ahmad, "Gus, kita mau berangkat haji, nanti entertainment saya, Nagita dan karyawan. Tapi saya pengen haji saya dikawal, ditemani sama Gus Miftah." Akhirnya saya bisa berangkat haji dibayari sama Raffi Ahmad. Itu cara Allah. Saya bayari keluarga saya 5 orang, haji saya dibayari Raffi Ahmad. Delalah Raffi Ahmad visanya nggak keluar, saya berangkat, Raffi nggak jadi berangkat. Saya bilang sama Raffi, santai bro, tahun depan lu berangkat, gua berangkat, tak terpilih gua yang bayar sendiri. Karena teman saya, ini cara Allah. Saya bayar 3 miliar, saya dibayari sama Raffi 600 juta. Allah langsung balas kontak. Baru mau pulang saya sampai transit di Oman, saya dapat pekerjaan senilai 3 miliar. Langsung Allah ganti kontan, saya pulang haji. Ini doa orang tua. Kalau Anda mengatakan, Gus, sudah pamer, Anda salah. Bukan kelas saya lagi untuk pamer, tetapi untuk memotivasi Anda semua bahwa ternyata apa? Doa orang tua itu mustajabah. Maka salah satu da'watin mustajabun, satu da'watil madlum, doanya orang terdolimi. Makanya kalau saya dibully sama orang, saya diem, karena orang didolimi itu doanya mustajabah. Dan mungkin kader NU yang paling sering dibully orang itu Gus Miftah. Ngaji di klub malam dibully, ngaji sama londe dibully, Deddy Corbuzier masuk Islam dibully, ceramah di gereja dibully. Saya itu ceramah di gereja yang salah satu yang membela saya Abadi. Lanjutkan le, Abah nggak mampu, kamu yang mampu, Abadi. Saya dibilang sama orang Indonesia, dasar Miftah kafir. Saya jawab, masalah saya mandi. Saya dibilang, dasar Miftah goblok, apa-apa, goblok baik laris, Rika pinter orang payu. Kalau Anda dibully diam, dakwatul madlum mustajab, doa orang didolimi itu mustajabah. Maka hari ini Anda pendukung capres, yang saya ingatkan satu, dukung capresmu, sampaikan kebaikannya, sampaikan programnya, jangan pernah menjelek-jelekkan capres lain. Capres yang kamu jelek-jelekkan malah doanya mustajabah. Betul? Kita tuh boleh Pak mendukung capres, itu bagi saya harus kiai, supaya capres itu tidak dikelilingi oleh orang jelek. Makanya kiai harus ngawal. Kalau kiai nggak mau ngawal, akhirnya capres akan dikawal oleh orang-orang jelek. Caranya bagaimana? Sampaikan programnya, sampaikan kebaikannya, jangan jelek-jelekan. Makanya ketika Pak Prabowo dijelek, dasar Pak Prabowo kakinya pincang. Santai, Pak Prabowo kakinya pincang karena berjuang, sementara kita kakinya normal, nggak pernah berjuang. Anda senang sama Mas Ganjar, silakan sampaikan kebaikan Mas Ganjar. Anda senang sama Mas Anies, sampaikan kebaikan Mas Anies. Nggak usah menjelekkan kalau lain setuju. Saya bilang sama pendukungnya Mas Prabowo yang seperti saya, nggak boleh menjelekkan. Ini pesta demokrasi. Pesta itu harus menyenangkan, bukan menakutkan. Caranya bagaimana? Happy. Karena politik secukupnya, persaudaraan selamanya. Tapi memang di Indonesia yang paling susah dinasihati itu ada 3. 1 Fir'aun, 2 orang yang jatuh cinta, 3 pendukung capres. Hanya teman tuturan nih. Kalau saya dari awal, saya suka dengan Mas Prabowo, nggak boleh menjadikan yang lain.
haram menjelek-jelekan karena bagaimanapun kita saudara. Jadi tetap berbuat baik untuk ibumu. Hari ini beliau bangga melihat orang segini banyak mendoakan ibumu. Wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Karena hadiah orang hidup kepada yang mati adalah doa dan istighfar. Kalau itu kamu kasih kepada mereka, wa idalah biqatu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Doa yang kamu kirimkan untuk ibumu itu lebih disukai daripada dunia seisinya. Kamu kirim Fortuner ibumu, kamu kirim uang 1 miliar, tapi untuk ibuku Hajah Surami Al-Fatihah dia akan full senyum. Terima kasih Mas Ludi, saya kangen sama yang badannya gemuk. Kalau Iya. malam di Jombang, coba ini. Oh tuh Wirang, saat ini Gus Solah. Anaknya Gus Solah itu kawan saya perjuangan, Gus Ipang lah. Di dunia ini yang paling saya idolakan salah satunya adalah Gus Dur. Orang itu yang matanya tidak bisa melihat tapi hatinya terang cuma 2, Gus Dur sama si Buta dari Buahan. Anda tahu siapa yang digendong sama si Buta dari Buahan tuh? Nah ini orang. Masya Allah. Mudah-mudahan yang dilakukan oleh Pak Mas Lidi dan keluarga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Hajah Suremi di sana full senyum mendapatkan doa dari kita semua. Ibu Hajah Suremi Al-Fatihah.